Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi kepada channel Sir Sansin dan Bumi Langit Kerinci. Ini kuenya enak nih. Kita coba sarapan. Nih. Ini dapat ada beli dengan keponakan kita, Dara Anggun, ya. Nih, kita coba. Ya. Ini isinya ini pisang dan coklat. Kita coba. Jadi sudah hampir 2 minggu ini kita latihan ngedrone dan mencoba keberanian di tempat-tempat yang lebih terbuka. Tujuan kita ngedrone itu supaya mata daripada para pejabat pemerintahan dan mata daripada kades-kades yang mengelola dana desa, supaya mereka punya pengetahuan terhadap kepariwisataan. Ingat, bukan saya antipati terhadap Anda bikin objek-objek di gunung, di dekat bukit-bukit, gunung-gunung yang cuma menyediakan minum, makan, tidak ada atraksi apapun, cuma untuk selfie. Ya. Jadi, menurut hasil dari sebetulnya ini udah lama nih kaji kita, kuliah-kuliah juga seperti itu. Ini kebetulan ini ya, saya ingin Anda melihat ini saja. Ini bisa dibuka ini nanti. Jadi beberapa minggu setelah pemerintah Indonesia menganjurkan penduduknya untuk berdiam di rumah demi mengurangi penyebaran virus corona COVID-19, ternyata berlibur ke kawasan pantai paling dirindukan sebagian besar orang saat ini. Ya. Liburan ke pantai amat sangat dirindukan oleh 48% pembaca CNN Indonesia.com dari total 1.733 suara yang masuk dalam polling yang dihelat di Twitter pada Jumat 3 bulan Maret. Ya. Sejumlah netizen mengaku kangen berwisata di pantai-pantai Indonesia mulai dari Ancol, Canggu, Gili Trawangan sampai Raja Ampat. Nah, dari sekedar bermain air, ini Anda perlu garis bawahi, air, atau piknik sampai snorkeling dan berpesta di beach club di pinggiran pantai bakal menjadi kegiatan utama yang dilakukan mereka usai pandemi corona berakhir. Kemudian, selain pantai yang menjadi tujuan, yaitu 27,9% ya dari pembaca CNN Indonesia.com ini juga mengaku sudah tidak sabar untuk menjelajah gunung dan taman nasional. Jadi selain menikmati hawa yang sejuk dan teduh serta pemandangan nan indah, wisata di gunung atau taman nasional juga dirasa mampu mengasah rasa kebersamaan, terutama jika melakukannya bersama keluarga, pasangan atau kawan. Ketinggian sambil ngopi, nikmati alam. Gunung, kangen banget suasana pas naik. Banyak yang ngeluh capek banget, sampai ada yang pucat, hahaha, kayak gitu ya. Kemudian pembaca CNN Indonesia.com ini ya
juga ada yang memilih untuk langsung mendatangi taman hiburan sebanyak 18,1%, 18,1%, dan museum 6% jika kondisi telah normal. Ya, kembali lagi kajian kita ilmu kepariwisataan. Ya, jadi wisata pantai paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Sebab apa? Usia 50 ke atas atau usia pensiun atau ibu-ibu lebih senang yang tidak banyak kegiatan fisik. Ya, kemudian masa tempat rehat istirahat, berlari di tepi pantai, berenang di tepi pantai, ringan. Itulah sebabnya porsi angka kunjungan ke pantai itu lebih besar. Nah, kita makan dulu. Nah, kenapa saya selama 2 minggu ini melakukan kegiatan-kegiatan drone, tetapi saya tidak sama dengan orang lain mungkin ya. Cuma kita lebih mengarahkan aparatur pemerintah, para pengusaha, kepala desa dalam memberdayakan dana desanya untuk mengarah sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kalau Anda buat objek dan atraksi wisata di pinggir-pinggir bukit yang marak-marak seperti ini, coba Anda lihat apa yang Anda cuma makan dan minum di sana, kemudian selfie, tidak ada gerakan apapun. Itu ya. Tetapi kalau Anda menemukan potensi pariwisata, misalnya Anda punya sungai yang luas seperti di Tanjung Pauh itu kan ada Sungai Batamaro, itu luas, ada pantai-pantainya juga tempat orang-orang duduk, ya. Itu di situ pergerakannya yang namanya wisata pantai, wisata bahari, wisata tirta, itu angka kunjungannya lebih tinggi. Kemudian angka pendapatan yang diterima desa lebih tinggi daripada Anda bikin di bukit-bukit itu cuma sekedar selfie. Sudah selfie turun, tidak ada penjualan. Walaupun ada, dikit. Orang lebih suka nenteng makanan. Kalau sudah yang namanya bukit, itu orang sudah punya stok makanan. Tetapi kalau udah wisata bahari, wisata tirta, masyarakat bisa menjual makanan minuman di situ. Anda bisa menyewa perahu. Kita tidak usah mengambil contoh yang jauh-jauh. Coba kita lihat di di arah Kayu Aro itu kan. Mereka tawarkan rawa bento. Coba lihat. Sewa perahu 500.000 satu perahu. Berbagi. Berapa keuntungan yang Anda dapatkan dari desa-desa mendapatkan? Itu. Ya. Nah, coba kalau Anda bikin di dekat bukit-bukit itu. Oh, sudahlah. Kita ini orang pariwisata. Coba lihat. Kita tidak. Ini logika, ini kajian. Bagaimanapun manusia lebih suka dengan air, lebih suka melihat air, memasukkan air, mengeluarkan air. Nyerempet dikit kan. Jadi tidak boleh senyum-senyum, soalnya giginya udah copot satu. Ya. Jadi itulah porsinya. Jadi Anda harus menemukan potensi-potensi yang Anda miliki, daerah Anda miliki.
misal di daerah Cangking, ya, daerah Cangking kita bisa bikin kawasan wisata bahari atau tirta Triangle, Triangle River, nah, begitu. Tapi jangan yang sebelah sininya yang dekat sungai. Kalau sebelah sungai itu agak-agak kotor dikit ya. Kalau hujan jadi bikin betul. Antara ini jembatan layang, ini Cangking. Nah ini yang dinamakan kawasan Triangle. Nah ini dari tanah kampung kan dia begini nih. Ini Cangking. Ini ke Sungai Penuh ya, ke sini ya. Nah gini. Nah di tengah itu Anda bikin itu duit, itu investasi ya. Kalau menurut saya dalam 1 tahun akan kembali investasi Anda itu. Saya yakin itu. Tahun kedua, tahun ketiga Anda sudah menikmati. Itu logika kami orang-orang pariwisata, tourism. Itu logika. Kalau Anda ikuti logika para konsultan, para kontraktor, sudah bangun habis. Bangun ini, dibangun ini. Anda bayar kepada mereka yang bikin-bikin itu. Setelah itu apa? Banyak yang nganggo. Coba lihat, udah banyak nih di Kerinci ini dibikin gitu. Itu contoh kenapa Taman Ayla itu yang di Bukit Tengah itu lebih sukses. Yang ditawarkannya itu apa? Air, baranang. Kemudian di samping itu ada juga tempat-tempat istilahnya yang primer itu air. Sekunder, tersiernya itu tersebar di mana-mana. Misalnya ada kantin, ada tempat nyanyi, ada tempat karaoke, ada tempat penjualan, ada cindera mata. Begitu pola hidup ya. Oke. Itulah. Itu pola pikir. Ya. Pola pikir harus mengenali potensi. Ingat, kita ingin membuat sesuatu, apa yang dimiliki oleh desa? Air, tawarkan air. Apa? Bikin kawasan wisata di situ. Jaga lingkungan. Semua di situ akan hidup. Yakinlah itu. Kalau di gunung siapa belanja di gunung? Orang makanan sorang. Udah banyak contoh tuh. Kafe-kafe di atas bukit tuh. Kadang-kadang orang banyak bawa nasi sendiri kan. Bawa bekal sendiri. Bawa air dari aqua. Kalau naik kan minum dulu kan. Paling ngopi dikit. Makan dikit. Itu pun belum tentu bawa nasi sendiri. Nah, di situ kalau wisata tirta seperti snack ini kan, ya makan. Ada rokok, jadi rokok. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh melawak.